warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semua. Hai. Selamat berjumpa teman-teman di podcast mengenai pendidikan Montessori. Perkenalkan, nama aku Sakti Monasari, mahasiswi UPI Kampus Serang, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Hari ini aku udah ditemenin sama Teh siapa nih? Boleh perkenalan dulu Teh? Halo, perkenalkan nama aku Pratul Zahra dari mahasiswi UPI Kampus di Serang, program studi PG PAUD. Oke, jadi aku ditemenin sama Teh Jara. Oke, pada podcast hari ini kan kita membahas mengenai pendidikan Montessori ya Teh. Apa sih yang Teh ketahui gitu tentang pendidikan Montessori itu? Pendidikan Montessori itu yaitu pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak gitu, sesuai dengan namanya Montessori. Pendidikan ini dikembangkan di negara Italia mulai tahun 1900 yang dikembangkan oleh dokter sekaligus pendidik yaitu Dr. Maria Montessori. Dan dari ciri dari metode ini juga yaitu membebaskan anak untuk memilih pelajaran gitu. Tapi sesuai dengan metode tujuan dari metode ini gitu, yaitu untuk agar anak-anak itu dapat mengembangkan potensinya dalam kehidupan mereka. Pilihan pelajaran yang mereka pilih juga sudah sesuai dengan rentan usia yang sesuai gitu, dan metode ini bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah. Oke Teh, berarti dari pendidikan Montessori itu di mana tuh anak bebas memilih keinginan yang dia inginkan gitu ya? Iya, benar. Selanjutnya nih mengenai bagaimana pandangan Montessori akan pembelajaran dan perkembangan anak? Menurut Maria Montessori, pendidikan anak usia dini yaitu pendidikan gitu yang diberikan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun menggunakan materi kegiatan keterampilan sehari-hari dengan menggunakan metode lahiriah dan batiniah untuk membebaskan anak gitu, memilih aktivitas dan media yang mereka ingin gunakan gitu. Gitu sih Teh. Oke nih Teh, selanjutnya mengenai perbedaan. Apa sih perbedaan sekolah Montessori sama sekolah pada umumnya? Perbedaannya ya, kalau perbedaannya itu bisa dilihat dari proses pembelajarannya gitu Teh. Kalau misalkan sekolah konvensional gitu atau sekolah pada umumnya itu kan dilihat dari kurikulum yang berlaku gitu dari pemerintah pada saat itu. Kalau misalkan Montessori ini dilihat dari proses belajarnya itu dibalikin lagi gitu ke anaknya, tapi dengan tahapan-tahapan tertentu gitu. Jadi di sini Montessori itu pendidikannya bebas ya Teh, anak-anaknya ingin melakukan kegiatan apa yang mereka sukai gitu. Benar-benar gitu Teh. Oke Teh, selanjutnya nih apa sih yang Teh ketahui nih tentang kelebihan atau kekurangan dari pendidikan Montessori ini? Oke, yang pertama kelebihannya dulu ya Teh. Dari kelebihannya itu yang pertama melatih anak untuk lebih mandiri, terus melatih anak juga untuk lebih percaya diri gitu, terus sama mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi juga, terus sama membantu anak untuk menunjukkan potensi tersembunyi gitu yang ada pada diri anak. Sedangkan kelemahannya itu ada beberapa kelemahan. Yang pertama, karena anak dibebaskan dalam belajar itu, jadi guru sama orang tuanya tuh kayak bingung gitu untuk menentukan penilaian untuk anaknya itu gitu. Terus sama kalau misalkan sekolah yang menerapkan metode Montessori ini cenderung lebih mahal dibanding pada sekolah pada umumnya gitu. Oke Teh, ini pertanyaan terakhir yang pengen aku tanyain. Kira-kira apa sih contoh kegiatan anak nih yang dapat diterapkan dalam metode Montessori? Contoh kegiatan itu ada banyak. Yang pertama itu ada melukis atau menjiplak dengan jari, terus menyusun puzzle, membuat kalung dari mute-mute, terus sama menuang atau menyendok makanan atau minuman, terus yang terakhir itu membuat lilin mainan. Nah, membuat lilin mainan ini ternyata bisa juga gitu dibuat atau dilakukan di rumah. Terus bahan yang dibutuhkannya itu juga nggak banyak, kayak
cuma tepung terigu, pewarna makanan, serta air. Cara membuatnya itu yang pertama masukkan gitu tepung terigu ke wadah dengan secukupnya, terus tuangkan air dikit demi sedikit, lalu diaduk hingga menyatu atau merata, dan habis itu kita bentuk sesuai dengan keinginan anak, dan setelah itu kita kasih warna juga gitu sesuai dengan keinginan anak juga, karena kan ini kebebasan anak gitu kan ya. Terus habis itu mainan ini juga bertujuan untuk melatih sensorik, motorik, serta ngasih tahu ke anak gitu tentang tekstur dan warnanya gitu. Itu sih Teh. Wah, banyak sekali ya Teh contoh-contohnya, berguna banget nih, pokoknya juga bisa diterapin di rumah ya Teh. Betul. Wah, banyak banget ya yang Teh Kurotul udah sampaikan nih dan sangat bermanfaat sekali gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya masih banyak ya Teh yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman. Tapi karena keterbatasan waktu nih, kita harus pamit undur diri. Terus senang sekali saya Sapti Monasari dan Teh Kurotul Azahra dapat berbagi dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat walafiat. Amin. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video podcast mengenai pendidikan Montessori ini. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya, bisa kunjungi channel YouTube kelas PG PAUD A. Jangan lupa ditonton. Terima kasih semuanya, kami undur diri. Sebelumnya saya juga meminta maaf karena masih kurangnya penjelasan dari saya mungkin. Ya, sangat bermanfaat sekali kok Teh. Alhamdulillah. Kami berdua undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.